Nah, jadi ini Gang, yang sempat Ane ceritain, ini rumah mentor-mentor Ane. Nah, kalau yang ini rumahnya Kang Dani. Yang kata ente kemarin 1 miliar, apa 11 miliar. Nah, betul, yang lebih viral itu di TikTok. Nah, ini ada mobil-mobil, ini semuanya hasil dari bisnis kita ini. Gratis ini? Iya, gratis semua. Nah, terus ini ada training center juga. Jadi kita ketika nanti menjalankan bisnis nggak bingung nih, udah ada tempatnya juga buat belajar. Nah, cuman kalau misalkan untuk Kang Dani, kayaknya kita nggak bisa. Soalnya beliau udah sangat sibuk sekali, membina mitranya puluhan ribu. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini mentor Ane, Kang Haris belum istirahat ya. Nanti kita kesini, ini juga lagi renov yang kedua nih. Kemarin udah jadi, cuman pengen lebih bagusin lagi. Oke. Ini gratis juga dari PTB? Gratis ya di PTB. Ya udah kita langsung masuk aja ya. Mudah-mudahan belum istirahat. Soalnya biasanya kalau jam-jam segini beliau baru selesai buat bimbing mitra-mitranya. Assalamualaikum. Nah, jadi nanti pokoknya nanti benar-benar harus jaga attitude ya, yang sopan ya. Soalnya kapan lagi kita bisa langsung ketemu sama miliarder muda. Ini usianya baru 23 tahun, udah bisa jadi miliarder seperti ini. Insya Allah nanti Adam juga bisa seperti dia. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ini buat siapa ini? Nah, ini yang kemarin saya ceritain. Oh, ini gitu. Teman saya di kampung. Siap. Nah, pengen tahu tentang bisnis kita. Wah, jangan tahu nanti bisa kayak 7 turunan, 9 belokan nanti. Oke, boleh. Masuk aja. Oke, siap. Terima kasih. Keseruan mulut ini. Silakan. Silakan yang paling ya. Nah, jadi ini Kang Haris yang saya ceritain kemarin. Beliau itu katanya kan baru usaha karena kemarin COVID kan. Betul. Nah, sekarang ya alhamdulillah gitu, usahanya lagi terpuruk. Nah, saya tawarin nih bisnis ini. Awalnya nggak percaya, ya udah langsung saya ajak ke sini. Ya. Gitu. Sekarang udah percaya belum kira-kira? Kalau dari ininya sih lumayan juga ya. Jadi daripada saya bingung ya udah saya paksa culik ke sini gitu. Siap. Kebetulan ini Kang Ipan kan member baru juga gitu kan. Udah daftar juga? Udah duluan. Karena dia paham momentum. Nanti juga agak pasti paham. Nah, kebetulan saya nggak sendiri Kang Ipan. Oh, gitu. Nah, saya kebetulan ada salah satu mentor juga jaringan saya nih. Nah, namanya Kang Mas Rian dari Wonogiri. Oh, yang kemarin diceritain udah tembus itu ya? Betul, udah tembus mobil juga. Nah, kebetulan ini orangnya nih. Mantap, Pak. Selamat datang. The Master of Pemecah Masalah. Sini. Enggak ente sini. Atau ini dari mana ini? Dari mana Sobo? Orang desa ya Mas ya? Sama Mas, saya juga dari desa. Iya, kemarin Kang Haris sempat cerita katanya mantan kuli bangunan bisa tembus mobil. Wah, alhamdulillah, tapi jangan sampai tahu nih, bahaya soalnya sampai tahu. Ya, kemarin Kang Haris sempat cerita katanya ada mantan kuli bangunan bisa dapat mobil. Ya, bener Mas ya. Alhamdulillah, karena memang pada dasarnya luar biasanya bisnis ini gitu. Tapi jujur saya kurang percaya, masa iya mantan kuli bangunan bener. Nah, luar biasanya gitu. Karena di sini bukan hanya kuli bangunan saja gitu kan. Luar biasanya di bisnis ini nggak cuma dari kuli bangunan, tapi alhamdulillah kami sudah membuktikan nih gitu. Bukan hanya dari kuli bangunan, ada cuci piring, mantan ojek pengkolan ya, mantan tukang bakso, luar biasa. Nah, seperti mentor saya nih kan gitu. Mentor saya ini dulunya anak tukang beca. Gitu. Kalau apa ya, kalau kata orang Jawa mah kasihan gitu kan. Tapi alhamdulillah mentor kita mau membuktikan gitu Mas. Jadi masa jangan sampai tahu nih gitu, soalnya bahaya nih. Saya ada pesaing nih, betul nggak? Nah, saya ada pesaing nih. Tapi kan di luar sana mah kebanyakan kan kalau misalnya kita pengen hasil tuh harus ikut kiri, ikut kanan. Tapi kan di bisnis ini mah enggak. Kita bantu kiri, bantu kanan, bantu member kita sukses, kita juga sukses. Luar biasanya di bisnis ini seperti itu kan. Makanya jangan sampai tahu nih.
Kalau begitu saya juga minta bantuan bimbingannya juga ya Mas Rian ya. Oh, kenapa harus dibimbing nanti Saya masih baru daftar kemarin sama Kang Aris. Ceritanya kan baru daftar kemarin, Kang Ivan tuh baru daftar gitu. kemarin. Jadi member baru. Member baru. Tapi nggak apa-apa Kang Aris minta bimbingan juga Nggak sama Mas Rian. apa-apa, karena Nggak kita apa-apa ya. ini yang penting satu atas, satu tim, satu komunitas, kita wajib saling bantu. Nah, tuh, enaknya di sini kayak gini Gang. Walaupun misalkan Kang Ivan bukan membernya Mas Rian, tapi kan nanti ketika Kang Ivan bareng sama komunitas kita, nanti Mas Rian tuh bantu bimbing juga. Jadi saling bantu. Saling bantu. Nah justru itu nih saya mau diajak culik ke sini sama Mas Ivan ya, karena pengen tahu. Oke, Tapi siap. jangan mau tahu gitu. Jangan tahu pokoknya. Siap. Karena bahaya gitu. Jangan tahu. Nah terus itu bisa dapat mobil, bisa punya rumah kayak gini gitu kan? Emang bisnis apa? Nah, pengen tahu bener nih. Ya, justru aneh kesini pengen tahu. Oh, gitu. Nih Kang Aris punten sambil rokok nggak apa-apa ya. Santai. Apa, aman, aman. Ini kopi-kopi nggak ada apa ini? Oh, kopi. Oh, kalau kopi karena apa? Ini komisi kalau buat kopi ini insya Allah ada. Banyak. Siap. Nanti dipanggil ini nih sama leader Ma'ruf. Udah saya bikinin nanti dulu. Oh, sama Kang Ivan. Oh, Oke, siap. boleh. Bikinin. Nah itu rumah satu miliar nggak ada. Kalau makan. Kalau nggak ada kopi ya, aduh gimana ini? Siap. Nah terus itu gimana? Udah berapa lama kan di sini? Saya baru beberapa bulan aja sih gitu. Yang benar. Ya benar, kalau Kalau di luar sana kita pengen punya mobil, pengen punya rumah, nyicil itu bertahun-tahun. Nah, benar. Nah ini biar enak sambil ngopi nih. Iya. Sambil rokok nggak apa-apa ya. Terima Mas? kasih, terima kasih Mas. Repotin. Ini Mas untuk kopinya Mas. Sambil di Ini kan enak, rumah Nah, 1 miliar betul. ngobrol nggak ada kopinya gitu. Jadi gitu adalah dari sini. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa ini? nggak Aman, apa-apa. aman. So. Bukan pom bensin. Ya Mas Rian kemarin itu kan cerita katanya pernah usaha juga ya, usaha gitu kan. Nah ternyata efek dari COVID turun sekarang. Nah pengen mulai lagi kehabisan modal. Nah saya tawarin bisnis ini, bisa dapat mobil, bisa dapat rumah. Karena saya juga belum kurang paham, ya udah langsung saya Nih, sini aja di ini sini. nih. Gitu. Ini Nah, ini saya minta bantuan Kang Aris. Kemarin janjinya katanya pengen bantu ngebimbing, ngajarin, jelasinnya. Makanya saya ajak ke sini. Gitu. Ya soalnya kan Mas Ivan nih ngomong katanya bisnis nih kalau emang serius bisa dapat motor, mobil, rumah, cash gitu kan. Dari mana di sana aja di luaran sana aja pengen dapat mobil, rumah, cash itu ya minimal nyicil lah gitu kan. Nyicil. Itu mayoritas kebanyakan kan seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah nih luar biasa. 90% rata-rata pemain Indonesia, ya rata-rata masyarakat Indonesia punya paradigma itu kalau kitanya nggak nyicil nggak punya. Betul. Tapi di sini komunitas kita ini mau mengkat habis paradigma yang salah itu. Kalau kita bisa cash kenapa harus nyicil? Nah, itu baru keren. Nah justru itu yang nggak masuk akal. Nah, jangan sampai Karena pengen gini, tahu nih. tadi mobil berapa bulan? 10 bulan alhamdulillah. 10 bulan. Nah ini nyicil motor aja setahun. Nah, bedanya. Nah, sebenarnya apa ya? Bicara untuk semua orang pasti menginginkan sukses, betul kan? Betul. Nah, seperti masnya mungkin pasti kerja usaha di luar sana sampai buka usaha itu kan pasti itu ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya kan nyari cuan, betul kan? Nah, pasti nyari duit. Tapi pertanyaannya nggak setiap usaha atau bisnis ya itu semuanya bisa benar-benar bisa mewujudkan impian kita. Gitu. Bukan berarti nih pekerjaan atau bisnis di luar sana jelek, bukan Mas. Ya, gitu. Tapi bicara untuk sukses, ingin wujudkan impian, kita butuh kendaraan yang cepat dan cepat. Gitu. Dan kalau boleh tahu nih bisnisnya gimana? Jualan produk apa gimana? Nah, sebenarnya bisnis ini kalau dibilang simple sih bisnis ini gitu ya. Nah, itu dengan bisa menggunakan dua sistem. Kita bisa dengan jualan produk. Nah, kita juga bisa membangun sistem yang sudah disediakan sama perusahaan ini gitu. Jadi ada produk juga. Nah, alhamdulillah produknya sangat lengkap sekali nih, Mas. Oh, kapal yang kemarin itu yang buat penghemat bahan bakar. Betul. Itu salah satunya. Kemarin udah sempat coba belum? Ya udah tuh, lumayan sih enak. Ngirit nggak? Besok minta lagi ya. Nah, makanya sebenarnya mudah gitu. Makanya menjalankan di bisnis ini sangat mudah sekali gitu, Mas.
Karena apa? Memang dari segi produknya tersendiri alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sangat bermanfaat gitu kan. Bukan hanya dari mungkin kemarin pernah nyoba tuh produk kendaraan ya kan. Nah selain itu juga ada produk buat apa tuh pertanian ya kan, pertanian terus kesehatan, terus kecantikan. Jadi memang semua segmen, semua pasar itu kita kuasai gitu mas. Makanya kenapa banyak orang yang cepat meraih impian dalam hanya hitungan beberapa bulan, bahkan sebelum 1 tahun udah mendapatkan rumah. Ya terus itu gimana caranya jualan produk bisa dapat motor, mobil, rumah tuh gimana? Nah sebelum masnya yang namanya mas mau pengen tahu lebih lanjut, mas kan harus tahu dulu nih gitu kan seberapa kuat bisnis ini gitu kan, profil perusahaannya seperti apa kan gitu. Nah masnya harus tahu itu dulu, karena apa? Yang namanya jalanin bisnis, ketika kita tidak tahu legalitas dengan benar-benar legalitas komplit gitu ya, benar-benar diakui gitu, ya itu bahaya gitu, bisa itu bisnis bodong gitu kan. Nah makanya sebelum cara menjalankan, luar biasanya sedikit saya akan mengulas ya, nggak apa-apa. Nah sambil merokok aja nggak apa-apa. Ya boleh minjem korek kan? Koreknya mati. Siap. Ini sebenarnya nih juga belum paham kan. Kemarin cuman kata Kang Aris yang penting segera amankan posisi gitu. Ya udah gabung aja. Terus katanya kalau misalkan ini tinggal informasikan, nanti temennya ajak ke sini gitu. Katanya sistem kerjanya sesimpel itu. Makanya saya juga perlu belajar. Ini nggak apa-apa, jalanin bisnis emang harus kaos sarung itu aja nggak apa-apa. Aman. Ini mah ya. Jadi nggak harus kita ini ya kayak sales gitu ya. Jadi kita mau sarungan kayak gimana pun boleh, budgetnya harus ratusan juta gitu mas. Nah pengen dijelasin nggak nih dari awal? Lama nggak? Enggak, paling cuma sebatang 2 batang gitu. Nah daripada mau usaha bangkrut terus aku. Ini nggak apa-apa nih Kang, lama ini aman. Nah soalnya udah malam ini. Baru juga jam 8. Baru juga jam 8 atau gitu. Nah makanya sebelum ke cara jalankan ya, di sini kita harus tahu dulu. Nah perusahaannya ini ada di Bandung mas. Gitu. Perusahaannya ada di Bandung. Nah udah pernah ke Bandung belum? Bandung belum. Nah belum. Nah mungkin udah terkenal ya, ada terminal Cicahem ya. Nah itu kurang lebih 100 meter dari situ. Itu untuk perusahaannya. Gitu. Kantornya di situ. Jadi nggak perlu bingung nantinya gitu kan. Masa iya nanti mau gabung bisnis kita mau datang ke kantornya nggak ada kan repot, betul nggak? Nah di sini alhamdulillah perusahaannya jelas. Gitu. Di mana tadi terminal Cicahem mas? Gitu. Ini masnya memang benar-benar masih baru deh ya. Baru. Terminal Cicahem yang kalau di TV suka buat ini ya syuting preman pensiun kalau nggak salah ya. Betul, di situ itu kurang lebihnya 100 meter. Dekat lah dari sana dekat. Jalan aja nyampe dari situ mas. Kalau jalan dari sini juga nyampe. Nah itu kantornya. Nah gimana legalitasnya? Legalitasnya luar biasa. Nggak perlu diragukan lagi. Udah benar-benar diakui pemerintah. Tunggu. Kalau misalkan legalitas ya otomatis kan wajib lah gitu kan, perusahaan punya legalitas. Takutnya istilahnya udah nyemplung nih jalanin bisnis, perusahaannya ngilang kan. Makanya bisnis ini alhamdulillah untuk legalitasnya benar-benar sudah lengkap. Bahkan kita benar-benar diakui pemerintah, bahkan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Nah itu artinya bisnis ini memang sudah diakui gitu. Bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari ulama juga, seperti itu mas. Berarti udah legal ya? Alhamdulillah gitu. Nah, untuk visi misinya tersendiri nih gitu kan. Nah sekarang saya boleh nanya nggak sama mas? Nah, boleh. Mungkin masnya pernah dengar nggak perusahaan yang istilahnya mau membantu sebanyak-banyaknya orang terbebas hutang dan riba? Kira-kira pernah dengar belum? Nggak ada sih. Nah, karena sekarang malah banyak kan tuh yang menganjurkan supaya kita pinjol, supaya kita pinjol riba. Nah luar biasanya bisnis ini mengajak
umat terbebas dari hutang dan riba. Membeli apapun itu mungkin kayak seperti mobil, rumah itu secara cash. Gitu. Pokoknya kan perusahaan PTBS ini perusahaannya udah top markoto ya. Kemudian ownernya luar biasa, marketing plan-nya udah mantap, produknya udah hampir menguasai semua segmen yang dibutuhkan yang ada di Indonesia. Nah itu secara singkatnya enggak. Kalau misalnya legalitas, alhamdulillah kita udah komplit semua. Yang terpenting perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung itu harus ada sertifikat AP2LI. Tahu nggak AP2LI? Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Itu perusahaan setiap yang bergerak di jualan langsung ya atau secara direct selling itu wajib memiliki AP2LI. Nah ini berarti kita jualan produk ya sales gitu? Ya kalau dibilang kita seperti sales bukan, ya kan? Kan jualan produk. Ya betul, tapi tidak semua penjual produk itu bisa dikatakan sales. Gitu. Karena di sini kita bisnis owner gitu. Jadi kita lebih yang namanya membangun Bisnis sendiri. Oh ya itu bisnis owner maksudnya gimana? Kemarin Kang Hans perasaan nggak nyampein gitu, intinya mah yang penting amankan posisi lah. Nah di sini tuh bisnis owner tuh bisnis ini tuh membangun bisnis sendiri seperti itu. Nah kita cukup kita itu bergabung atau bermitra dengan perusahaan, tapi di mana keuntungannya itu kita itu bukan hanya sekedar istilahnya persenan, bukan gitu. Tapi ketika kita bekerja habis-habisan di sini ya, membangun bisnis di sini, itu kita penghasilannya bisa luar biasa gitu. Harus beli produk dulu berarti? Gitu. Karena di awal untuk bergabung kita harus beli produk terlebih dahulu. Gitu. Beli produk, jangan beli produk. Ada habis bangkrut, cuma mau beli produk ini rokok aja ngutang dari 2 tahun. Tapi gini Agam dulu punya usaha ya, sama dengan yang namanya istilahnya bisnis sendiri ya, lagi membangun bisnis sendiri, cuma saingannya itu kan banyak, betul nggak? Banyak ya, dengan dalam satu bidang. Contoh hal kecil gini kan, Agam kerja di sebuah, mohon maaf, di Alfamart misalkan. Alfamart itu bisnis atau bukan? Bisnis. Alfamart itu bisnis. Agam sebagai kasir misalkan di sana, sebagai karyawan di Alfamart tersebut. Agam itu lagi bangun bisnis atau enggak? Enggak, lagi kerja kan? Lagi kerja. Tapi Alfamart bisnis bukan? Bisnis. Berarti Agam itu bekerja buat membangun bisnis. Tapi bisnisnya bukan bisnis owner gitu, bukan bisnis sendiri. Tapi Agam membantu pemilik si bisnis Alfamart ini. Jadi intinya gini kan, kita kenapa PTBS ini bisnis sendiri gitu? Karena kita ngambil produk itu langsung dari perusahaan. Ya, jadi langsung dari distributor. Jadi kita itu sebagai distributor tunggal. Artinya apa? Kita yang jadi bintang iklan, kita yang jadi artis. Nah, makanya wajar bayarnya gede kan, bayarnya besar gitu. Nah, artinya kenapa PTBS gitu kan? Kenapa PTBS gitu? PTBS itu adalah merdeka sebenarnya. Ya, PTBS itu merdeka gitu. Karena apa? Tujuan dari perusahaan PTBS ini adalah salah satunya lunas hutang bebas riba. Yang tadi dijelasin sama Mas Rian itu, paradigma di luar sana masyarakat itu 90%. Kalau kita nggak nyicil, kita nggak punya. Nah, kalau kita bisa cash, kenapa harus nyicil? Nah, lebih ke sana kan. Makanya itu tadi mau diajak sini juga katanya ada yang dapat mobil 40 hari, ada yang dapat mobil cuman berapa bulan, 4 bulan gitu. Makanya ini penasaran. Ya, karena itu hasil jualan gitu. Karena itu hasil jualan juga. Tapi jualannya gini kan. Agam dulu punya usaha. Ya, dulu punya usaha. Satu orang menjual 1000 barang. Tapi di bisnis ini kan, di bisnis ini 1000 barang, 1000 orang menjual 1 barang. Lebih cepat mana kira-kira? Lebih cepat yang 1000. Wajar nggak 40 hari bisa beli mobil cash? Wajar nggak 1 tahun bisa beli Pajero cash? Cash loh, nggak nyicil. Nah, karena apa? Karena kita kerjanya itu komunitas gitu. Kerjanya komunitas bareng-bareng dan menjual cuma 1 barang. Nah, itu tadi yang mobil depan itu yang sudah di bisnis ini. Jadi kita rame-rame apa gimana? Ya rame-rame kayak gini. Ya, bareng-bareng gitu. Nggak rame-rame tapi bareng-bareng. Karena sejatinya bisnis itu adalah
gimana caranya kita bareng-bareng berjuang juga, tapi dapat hasil bareng-bareng juga. Kan kalau di luaran sana kan nggak bisa. Nggak bisanya dalam artian kita kalau pengen naik itu harus ikut kiri, ikut kanan, baru kita bisa naik. Tapi di bisnis ini kita bantu kiri, bantu kanan, bantu semuanya, kita juga pasti kebagian suksesnya. Artinya apa? Kita gimana caranya bisa mensukseskan banyak orang, nah itu adalah sukses hakiki yang sebenarnya itu di sana. Ketika kita sukses sendiri itu biasa, tapi kita ketika sukses bersama-sama dan bisa mensukseskan banyak orang, itu baru luar biasa kan. Gitu. Nah itu Gam, makanya alasan Ani ngajak ente kesini. Soalnya kalau misalkan Ani pengen sukses, harus bisa suksesin orang gitu. Nah makanya tujuan Ani kan pengen kita sukses bareng-bareng gitu. Berarti cara daftarnya itu gimana? Itu tinggal apa ya, tinggal nyiapin aja sih, tinggal nyiapin aja apa itu kayak NIK kayak gitu, NIK, terus email yang aktif, terus nomor HP yang aktif. Nah luar biasanya di sini ada ahli warisnya Mas gitu, ada ahli warisnya. Jadi suatu saat gitu kan, suatu saat ketika terjadi apa-apa gitu kan, kita bisa wariskan gitu ke keluarga kita, ke anak istri kita seperti itu. Berarti kalau udah jalan bisa diwarisin? Bisa. Mau diwarisin dari sekarang itu bisa gak? Jangan. Nah gitu guys, secara singkatnya gambaran umum mengenai PTBS ini. Nah terus gimana gitu biar caranya tuh dapat mobil, dapat rumah kayak gini di dalam hitungan? Kemarin Kang Anis berapa katanya? 67 hari. 67 hari, 60 Nah, kan? itu. Itu tuh yang kita tertarik tuh. Kang Ivan kan cerita, mentor saya dapat mobil cuma 2 bulanan gitu. Yang bener gitu. Itu yang bikin nggak percaya tuh gitu. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya gimana Mas Profesor? Jangan saya langsung sama ahli ini. Jadi gini, kalau saya pribadi bisnis ini tuh lebih menginformasikan kan. Karena yang namanya informasi itu kan gratis. Ya kayak Agam, kita informasi ini ke Agam gitu. Kita gratis loh, Agam itu gratis gitu. Dengan informasi ini karena sesuatu hal dimanapun, kapanpun dan bisnis apapun itu berawal dari sebuah informasi kan. Betul. Nah, makanya Agam siap gak dengerin informasinya gitu. Kalau nggak siap silakan pulang. Intinya bisnis ini menginformasikan ke banyak orang gimana caranya. Yang penting niatnya satu, gimana caranya kita bisa membantu banyak orang. Gitu. Oke, siap. Jadi intinya gini, yang tadi yang dibilang PTBS secara umum gimana, kemudian cara kerja tim kita kayak gimana, udah digambarin, udah dijelasin. Nah cara kerja tersimpelnya adalah cara tadi yang sama Kang Ivan dilakukan ke Agam. Nah, Ivan punya teman ya? Punya, ya udah bawa temannya ke sini, biar kita bantu jelasin. Nah, kebetulan kan Agam di sini tuh. Nah cara kerjanya kayak gitu. Nanti Agam yang datang ke sini, nanya-nanyain, saya yang bantu jelasin, sama mentornya Agam nanti bantu jelasin. Nanti yang dapat bonus siapa? Kang Ivan. Yes. Karena Kang Ivan ya informasiin, yang menginformasikan bisnis ini ke Agam. Jadi nggak bisa nih Agam jadi menginformasikan bisnis sama Kang Ivan, saya dapat bonus, nggak bisa. Karena bisnis ini adalah siapa yang kerja dia yang dibayar. Gitu. Nanti ntar kalau ada yang daftar juga boleh buat kesini. Boleh. Emang punya teman kan? Banyak, apalagi banyak. Gak usah banyak-banyak. Bisnis ini cukup lakukan rumus fisika. E sama dengan MC kuadrat. Enaknya menjalankan bisnis PTBS cukup 2. Itu rumus gagalnya kan. Kalau bisa lebih dari 2, kenapa enggak? Berarti ini harus ngajak-ngajak orang gitu. Ngajak orang. Coba Agam kasih tahu bisnis yang gak ngajak orang apa? Bisnis Nah, apa ya? bisnis apa yang nggak pernah ngajak orang? Dokter hewan. Ngajak orang atau hewan? Orang mas. Ngajak orang. Masa hewan sakit datang sendiri ke dokter hewan kan? Nggak mungkin. Nah, saya. Jadi sesuatu hal bisnis pasti terbaurnya itu dengan orang juga. Nggak ada yang istilahnya terlibat tanpa ada orang. Agam mau jualan apapun, Agam kemarin punya usaha cari orang apa cari apa? Cari pembeli kan? Pembeli itu orang atau bukan? Orang. Nah, gitu. Jadi nggak bisa kita bisnis itu di luar jalur yang namanya relasi manusia. Karena relasi terbaik adalah relasi manusia. Kan? Intinya nggak ada sesuatu hal dimanapun, kapanpun Agam menjalankan suatu bisnis tidak ada ajak-ajak orang. Semuanya pasti ajak-ajak orang.
Nah gitu. Tadi contoh yang nggak mungkin dokter hewan, misalnya dokter hewan misalkan nggak mungkin kan hewan sakit datang sendirian, nggak mungkin, pasti dibuat sempat pemiliknya. Artinya apa? Kita cari orang kayak gitu. Dan kebetulan ya bisnis ini tuh berbentuknya adalah sistem jaringan ya, sistem jaringan di mana kan rata-rata di luar sana wah sistem jaringan ini dari ini jelek gitu kan. Nah, mungkin Agam punya pertanyaan juga kan, wah ini MLM ya gitu, ada nggak benar kayak gitu kan? Iya, kemarin juga sama sebelum Agam kan ngajakin temen juga langsung bilang gitu MLM. Jadi Oh, gitu, MLM MLM. dia kesini. Aneh bingung gimana jelasinnya gitu. Oke, karena Kang Ipan baru belajar kan, karena Kang Ipan baru belajar juga. Wah ini MLM banyak di luar sana. Wah ini bisnisnya cari-cari orangnya, wah itu banyak. Jadi Untungin yang di atas. untungin yang di atas. Oke, saya jawab satu-satu. Pertama bisnisnya MLM ya, iya kan. Jadi kenapa MLM gitu? Karena apa yang salah gitu? Apa yang salah dengan multi level marketing? Yang di luar sana mungkin multi level marketing itu udah jelek citranya gitu. Nah tugas kita ini mengembalikan citra multi level marketing. Ya, yang baik dan benar itu seperti apa? Karena gini kan, salah satu contoh multi level marketing, ya sebenarnya itu adalah masalah sistem, masalah istilahnya perusahaan gimana caranya kita memotong garis distribusi. Karena contoh kecil, Agam sekarang lagi ngerokok nih, nah, mungkin nggak Agam beli rokok satu bungkus langsung ke pabriknya? Nggak bisa. Kenapa? Ya, Ada alurnya, tuh ya. Ada alurnya dari pabrik dulu harus turun ke distribusi 2, distribusi 3, kemudian agen tunggal, kemudian toko-toko baru kita bisa beli. Pertanyaannya harganya naik nggak kan? naik. Kenapa naik? Nyari keuntungan pasti. Nyari keuntungan. Nah itu sistem multi level marketing itu adalah memotong garis distribusi itu kan. Yang tadi dibilang kita yang jadi agen tunggal, kita yang jadi bintang iklan, kita yang jadi distributornya, kita yang jadi bintang iklannya gitu. Dan yang kedua tadi apa kan? Untungin di atas. Oh, untungin yang di atas. Maksudnya enggak? Atau Mas ini koreknya Mas. Wah, katanya bisnis ini nguntungin yang di atas ya. Yang daftar duluan yang sukses. Oh, yang daftar duluan yang sukses, yang daftar belakangan Sukses. Sukses. nggak sukses. Gitu. Nah, jadi kebanyakan mayoritas orang seperti itu ya, gitu Pak. Tapi pada dasarnya itu salah. Karena di bisnis ini Mas ya, di bisnis ini tuh siapa yang kerja itu dibayar Mas. Gitu. Karena banyak sekali orang yang daftar duluan gitu ya, orang yang daftar duluan tapi nggak jalan. Nah, tapi di bawahnya itu jalan aktif dan lain sebagainya, mengikuti pertemuan, pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, hingga akhirnya mereka bisa sukses gitu. Jadi itu nggak ada gitu. Di sini siapa yang kerja? Iya, dibayar. Gitu. Tapi ya kalau misalkan atas bawah itu kan ya otomatis cara nggak itu untungin yang di atas lah. Apanya? Kalau ya kita kerja gitu Oke. kan, yang di atas juga dapat kan. Saya bantu jawab. Siap. Kemarin Agam punya usaha kan? Punya. Nah, kalau boleh tahu nih, usaha apa Gam? Apa namanya? KFC pinggir jalan. FC pinggir jalan. Ya kalau dibilang fried chicken kan. Fried chicken. Oke. Fried chicken itu pasti ada bahan baku, benar nggak kan? Ada Ada bahan baku. Bahan bakunya salah satunya apa? ayam, Ayam, tepung. Oke, kita ambil ayam. Agam beli ayam, nguntungin tukang ayam nggak? Nguntungin tukang ayam. Ayam dikasih makan nggak? kasih. Dikasih makan. Nguntungin yang punya pakan ayam nggak? Berarti Ya, kalau bicara kita daripada jualan fried chickennya, mendingan kita jualan tepungnya atau kita jualan pakan ayam yang lebih untung. Oke, jadi nggak ada istilahnya apa ya, nguntungin yang di atas itu sistem sebenarnya kan. Sistem. Agam tadi ada bahan terigu dibuat apa istilahnya? Agam beli terigu, nguntungin tukang terigu nggak? Nguntungin tukang terigu dibuat dari gandum misalkan, gandum, nguntungin yang punya gandum nggak? Nguntungin punya gandum. Jadi semuanya tetap itu adalah masalah sistem. Tapi di PTBS luar biasanya adalah ketika Agam nanti jalan habis-habisan di PTBS itu nggak ada istilahnya yang untungin di atas itu sebenarnya hanya sekian persen. Kenapa? Karena dia yang dapat hasil besar, dia yang selalu menjalankan dan selalu istiqomah. Jadi bukan yang duluan gabung yang menang gitu, tapi dia yang istiqomah, dia yang konsisten jualan, dia yang konsisten jalani bisnisnya gitu kan. Kalau misalnya untungin di atas itu masalah sistem ya, itu masalah sistem. Dan pastinya kan yang pasti kan itu udah kerja di awal, Kerja di awal. Karena udah bekerja di awal makanya terbentuklah sistem Betul lah sistem. Nah, Agam bisa nanti buat sistem kayak gitu bisa.
Tapi yang penting intinya kita saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Jangan sampai saling merugikan. Nah, itu agak untung, apalagi kita untung, yang mengenalkan kita, member kita juga untung. Jadi jangan sampai ada sesuatu hal yang kita rugikan. Paham kan? Gimana memutuskan hari ini? balik lagi modal. Modal. Oke, masalah modal. Ya. Iya, Sebenarnya ya Mas ya, sebenarnya kalau modal itu hampir karena memang ya, karena memang rata-rata yang bergabung di bisnis ini itu memang karena orang-orangnya apa ya, orang-orang apa ya, masyarakat kecil ya Bos ya. Gitu. Jadi memang pada dasarnya pada orang-orang bermasalah gitu. Berarti buat agama nggak cocok karena agama punya usaha. Gitu. Zaman kemarin. Jangankan modal gitu ya. Jangankan modal, bahkan banyak sekali yang bergabung itu karena mungkin punya utang ya kan. Nah, punya masalah di kehidupannya gitu kan. Mungkin perekonomiannya itu memang sulit dan lain sebagainya gitu. Nah, karena itulah ya kan. Nah, karena itulah makanya kenapa kita mau ambil peluang ini gitu. Kalau saya bicara modal ya sama gitu. Contoh gini Anda. Tapi ini kalau kita udah daftar besok berarti beli produk lagi apa enggak? Nah, Harus enggak? itu tidak diharuskan. Nah, karena di sini ini sistemnya tidak diharuskan stok produk ya kan, tidak diharuskan wajib belanja bulanan, tidak, terkecuali nih Mas Akal untuk produknya gitu. Nah, luar biasanya ketika belanja ulang produknya jauh lebih murah gitu. Karena Berarti nggak nggak wajib. Nggak wajib gitu. Nggak harus tiap bulan kita belanja. Nah, kan kalau MLM yang pure itu kan, MLM yang murah itu tiap bulan tuh harus belanja, harus ada poin. Usaha kita nggak ada kan. Nah, kalau setahu saya itu kan kalau MLM itu kan ya apa ya, harus ikut mitra, harus ada poin hangus, ada itu poin, ada target gitu kan. Nah, kalau di sini gimana? Nggak ada. Itu nggak ada Jadi, semua. sebenarnya kalau konten- ada target itu kita yang targetin kan. Cepat atau lebih cepat, Agam harus bisa beli mobil secara cash. Cepat atau lebih cepat. Jadi bukan cepat atau lambat, tapi cepat atau lebih cepat. Karena bisnis PTBS ini kan selalu bisa melipat gandakan sesuatu hal. Ya, melipat gandakan waktu, melipat gandakan penghasilan, dan bahkan bisa melipat gandakan pahala. Kayak gitu. Contoh hal kecil, Agam lagi di rumah nih, lagi duduk sore hari, datang tiba-tiba anak ayam tetangga nih, kasih makan sama Agam, dapat pahala nggak kira-kira? Dapat. Apalagi Agam bisa mensukseskan banyak orang di bawahnya, di jaringan Agam. Dapat pahala nggak? Oh, pahalanya lebih gede. Kayak gitu. Itu contoh hal kecil. Nah itu apa, kemarin tuh buat dapat motor, dapat mobil itu kan ada poin-poin. Lu Pak Kang Aris itu poin-poin gimana maksudnya? Jadi kalau bisa udah dapat 100 poin kiri kanan. Jadi yang dimaksud poin ini, yang pertama itu kita bisa dari menginformasikan bisnis ini kan, orang gabung, kemudian kita informasikan lagi, ada yang gabung lagi, itu kita dapat poin. Jadi poinnya itu bukan dilihat dari orangnya, ya. Jadi sesuatu omset yang masuk ke perusahaan, nah itu masuk ke poin kita gitu. Contoh Agam, karena yang gabung ini bukan ada apa istilahnya, ada yang belanja 1 kali, dan mungkin ada yang 3 kali, ada yang 7 kali kan, sekali belanja ada yang 7 kali, ada yang 12 kali kan. Nah itu omset yang dihitung poin itu adalah berapa omset yang besar yang masuk ke perusahaan. Belum lagi dari nanti dari repeat order, dari belanja ulang. Nah, Agam misalkan nih daftar pertama dapat produk nih kan, dapat produk 14 box, Agam jual, ada keuntungan nih di 900.000 karena total harganya adalah 3.500.000. Kira-kira kalau produknya misalkan Agam dijual kemudian laku laris banget, belanja lagi nggak kan? Kenapa belanja? Ya butuh. Butuh untung. Ya butuh untung kan gitu. Pasti belanja lagi, nah itu dapat poin lagi. Oh, jadi poinnya dari kita mau ngecarin produk juga dapat poin. Dapat poin. Ya, dengan cara kita tetap belinya itu per paket. Paket yang dihitung itu kita nggak harus banyak-banyak ngajak orang. Enggak. Yang dihitung omset. Berapa paket yang kita jual. Omset yang masuk perusahaan itu. Tapi kendalanya ya selain di modal, orang nggak bisa juga nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngobrol. Ini ngobrol bukan Gam? Ngobrol. Kalau jelasin bisnis itu nggak bisa. Ada tim leader. Emang Kang Ipan yang ngajak Agam, Kang Ipan yang jelasin bukan? Bukan. Siapa yang jelasin? Aris sama Mas Rian. Ya. Yang dapat bonus nanti siapa? Agam nanti punya teman nggak? Punya teman. Kenalin ke temannya, ya kenalin ke kita yang jelasin, Agam yang dapat bonus. Yang capek siapa Agam?
mental. Yang dapat bonus? Iya juga. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bisnis itu tuh enteng gitu. Tergantung apa yang kita pikirkan, tergantung apa yang kita kerjakan gitu. Apa yang kita pikirkan, bisnis ini mudah. Tapi kalau berpikir bisnis ini sulit. Karena apa? Sesuatu hal yang kita obrolin itu termasuk ke dalam memori otak kita. Jadi otak kita itu selalu membatasi apa yang kita ucapkan. Gitu. Kalau bicara sulit, otak kita udah pasti beku gitu, nggak akan cair lagi suasana. Tapi kalau kita menganggapnya, wah ini bisnis mudah banget, wah ini cukup kenalin kok, cukup informasi ini kok, cukup kenalin produknya kok, cukup pakai produknya aja udah beres. Itu bisnis kita. Gitu. Tapi kok bisa beli mobil cash, itu luar biasanya. Tapi Agam jangan jangan lihat dari seperti apa yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Contoh, Agam bisa beli mobil cash nanti dari komunitas kita misalnya ya, akibat dimentori sama Mas Ivan, sama Mas Rian, bisa beli mobil cash nih. Nah, jangan anggap seperti istilahnya, jangan harap untuk kesana dulu, tapi prosesnya dulu kita lewati. Karena orang yang melihat hasil itu akan capek dikejar yang namanya proses. Tapi orang yang melihat proses, lakukan prosesnya, kerjakan prosesnya, istiqomahkan prosesnya, itu hasil mau berapapun pasti Agam dapat. Nah, itu bisnis kita. Ya, makanya kan kemarin Ani juga belum paham. Yang penting arahannya amankan posisi. Dan Iya, ngomongnya daftar aja dulu. Gitu kan? Ya, karena dijelasin kayak gini pun Agam udah pasti nggak akan paham. Nggak paham. Nggak paham pasti. Contoh gini, sekarang Agam udah tahu nih rumah saya. Sebelum masuk di luar sana, tahu nggak rumah saya itu ada apa aja? Misalkan ada kursi, ya. Ada Apa lagi? Lemari. Ada apa lagi? TV. Ada TV, apa lagi? meja. Tapi tahu nggak Agam waktu di luar sana posisinya itu ada di mana? Nggak tahu. Pengen tahu posisi meja, kursi, TV dan lain-lain itu gimana caranya Agam? Masuk dulu. Nah, itu PTBS kan. Agam nggak akan mungkin langsung paham, tapi ketika Agam masuk udah pasti langsung paham. Jangan bilang ini juga ada gambaran. Memang belum paham. Pokoknya yang penting amankan posisi, informasikan, udah. Siap bergabung? Jangan. Enak juga sih. Enak juga. Bukan enak juga, enak banget. Tapi bener nih dibimbing nih. Beneran lah. Benar atau Kalau nggak dibimbing, Kak Ivan bawa tamu nggak akan gue Gitu. jelasin. Bukan kita jelasin. Ya tadi balik lagi, yang capeknya siapa? Kita, dia dapat bonus. Kak Ivan. Nanti Agam juga melakukan hal yang sama, karena bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Agam cukup lakukan apa yang Kak Ivan lakukan, Kak Ivan lakukan apa yang Mas Darwo lakukan. Kayak gitu. Tapi balik lagi kalau malam ini nggak bisa buat udah. Kenapa? Udah. Kayak contoh gini kan. Balik lagi kemana? Agam punya handphone nggak? Punya. Ya, bukan berarti saya buat jual handphone, nggak. Tenang. Tenang. Harganya berapa Agam? Harganya ya 3 juta. Oke, harganya 3 juta. Saya punya handphone yang sama nih kan. Tapi saya lagi butuh banget nih. Saya jual 500.000 lah ke Agam. Kira-kira mau nggak Agam? Pasti Mau. Tapi Agam posisi malam ini nggak punya duit ya, nggak punya uang. minjem lah kemanapun. Minjem. Caranya. Kenapa kok mau sampai minjem buat beli HP 500.000 kan? Ya untung. Kalau masalah untung, cepat deh. Untungnya berapa kira-kira? Taruh kalau kita jual lagi berarti punya keuntungan lah 2 juta sampai 2,5 juta, gitu ya. Wah, Agam nih lagi maksain minjem karena tahu ada keuntungan. PTBS ini kan, kita belanja 1 kali bisa diwariskan, potensi bisnisnya kita bisa membeli mobil cash, Pajero cash, rumah 1 miliar secara cash. Nah, kenapa kita nggak mau memperjuangkan? Padahal itu bursa lebih gede dan untungnya pun lebih gede. Paham di sana nggak Agam? Nah, Agam kalau bicara di luar sana kan, balik lagi ke Agam punya usaha dulu kan, pengen beli motor aja harus nyicil, bukan saya yang bilang ya, tapi Agam yang bilang harus nyicil dan lain-lain. Bisa tadi apa? Setahun. Tapi di bisnis ini kan Agam bisa membeli secara cash. Tapi ingat, balik lagi jangan lihat hasil, tapi fokus dulu ke proses. Berarti mobil yang kita dapat itu dari bonus atau dari poin atau gimana? Dari bonus sama poin. Dari poin kita tembus poin, kita dapat bonusnya kita bisa beli mobil. Itu terserah Agam, mau beli mobil silakan, mau dipakai nikah lagi kan silakan gitu. Tapi tetap sejatinya bisnis adalah pembuktian. Karena banyak di luar sana Agam ketika bisnis 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pasti banyak yang nanyain hasil kan. Hati-hati, itu udah pastinya yang hasil. Tapi ketika Agam
kerja misalkan selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun nggak akan ada orang yang nanyain hasil. Tapi ketika Agam berbisnis pasti banyak yang nanyain hasil, walaupun Agam baru berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena apa? Value, nilai suatu nilai bisnis sama kita kerja di orang lain itu berbeda. Makanya Agam harus cepat atau lebih cepat pembuktian beli mobil cash secara gratis. Paham? Oke? Gabung. Utangin dulu lah. Ya, gimana? Utangin dulu. Gimana masnya? Sekarang gini mas, kalau masnya seumpama mau pinjemin ya, Mas Profesor. kalau seumpama masnya dipinjemin ya kan, artinya ya gimana masnya nanti mau perjuangin yang 1,67 M kalau masnya perjuangin yang 2,6 aja masih Ada. gitu. Ada kemarin dari pinjaman sama bongkar celengan istri. Oh, nah, seperti itu. Karena paham apa yang akan kita dapatkan ketika kita serius. Apa yang kita dapatkan, Ani pahamnya. Kalau cara kerjanya belum. Yang penting daerah segera amankan posisi, udah amankan posisi, langsung informasikan. Hanya transfer dari sini. Gitu. Aduh. Lupa ya Pak. Mungkin nggak bisa malam ini ya. Siap. Besok. Ya, besok kita ke rumahnya. Di balik bantal, bukan dulu, ambil dulu aja. Ada lah, di bawah bantal ada. Yakin? Ngobrol dulu sama istri kan. Oh, tapi kalau saran saya kan jangan dulu ngobrol kan. Karena bisnis ini kita nggak bisa sampai setengah-setengah. Mendingan nanti bawa istrinya aja ke sini, kita yang bantu jelasin. Jangan-jangan nanti istrinya dulu ya gabung. Mau Agam dulu. Saya dulu lah. Saya dulu. Berarti jangan dulu informasi ke istri. Biar nanti yang kita bantu informasi ke istrinya aja. Karena bisnis ini yang tadi saya bilang nggak bisa bisnis ini setengah-setengah. Insya Allah kalau istri mah pasti mengizinkan. Ani juga kemarin pengen minta izin dulu sama istri sama orang tua, katakan Aris gitu. Nah yang penting segera gabung aja. Soalnya kan kita sukses mereka juga gimana. Nah, kalau masalah cewek kan, kalau udah lihat hasil udah kerjanya makin giat. Oke, gabung ya. Besok gabung. Saya nggak mau tahu, pokoknya pas gabung. Mindset is doang. Siap. Selamat buat sukses di PTBS. Siap. Mantap. Bener ya dibimbing ya. Benar. Ya, kalem mama. Terus sama upline-nya enggak? Gue. Enggak sukses enggak. Yang baru. Oke teman-teman, nah itu adalah salah satu edukasi bagaimana caranya teman-teman ngundang, bagaimana teman-teman caranya ngasih penjelasan dari mentor ke upline ke leader. Nah itu bagaimana ada salah satu contoh kecil bagaimana caranya kita melakukan penjelasan terhadap orang lain. Jadi tugas dan tanggung jawab sebagai member baru itu harus benar-benar paham ya. Silakan teman-teman pahami video ini. Karena video ini bukan istilahnya masalah bagaimana caranya kita rekrut member sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana cara kita edukasi membuat mereka dan membuat orang lain lebih paham lagi gimana cara kita jelasin, bagaimana cara kita melakukan proses perkenalan di bisnis PTBS ini. Oke, saya Rian Anugraha, Saya Rian MBG. Saya Agam Britama. Saya Ivan Soehan. PTBS, Go Berkah, Go Riba. Dadah.